Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau bayangin, sebelum pembelajaran pada hari ini, atau pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua personal dan doa. Siapa? Mas Febri, silakan. Sebelum mulai pembelajaran, ibu perasaan seperti dahulu ya. Jika ibu sebutkan namanya bisa ancaman dan bilang dalam suara tadi ya. Kita ulang ya. Satu pasaknya dulu. Alhamdulillah lengkap ya. Semoga kita selalu diberikan adalah masih ingat pertemuan sebelumnya kita masih bahas tentang teks prosedur. Apa saja yang dibahas? Dengar dulu. Lalu ada tujuan. Lalu ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, Mas ingat ciri-ciri teks prosedur ada berapa? Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat verbal. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, ada menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konvensi atau hukum menutup jurusan. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahas atau kerja. Yang keenam, menggunakan keterangan menggunakan akhir artikel dapat penomoran maksudnya kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan. Sebenarnya saya masih ingat ya, keren banget. Nah, setelah kita mereview materi pembelajaran sebelumnya, apa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Seperti iya masih teks prosedur itu kan akan belajar tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita capai ya. Yang pertama, bahasa wajib mampu memahami pengertian teks prosedur. Yang kedua, bahasa wajib mampu mengidentifikasi jenis jenis teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur. Nah, pelajaran hari ini kita harus mencapai ketiga, yakni ada pengertian, ada jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur dalam pembelajaran ini. Nah, kita pastinya melempis harian kita seperti masa ini area mas lalu masa ini benar yang minuman kelas enggak nah, tentunya pastinya ada langkah-langkah untuk masa atau untuk membuat pasti ada langkah-langkah itu enggak tuh lalu kita masuk dalam pengertian proses dalam masih ingat siapa lalu apa maksudnya nah, teks prosedur merupakan teks yang berisi rangka atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Nah, teks prosedur ini menjelaskan cara membuat atau mengerjakan suatu dengan langkah lengkap atau cara-cara yang sistematis. Sekali ya. Nah, itu minta kalian menyiapkan itu tulis kalian untuk mencatat pemaparan materi dari itu. Dan jika ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa mengajukan pertanyaan dia. Jangan dicatat. Ya. Ada jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa? Ada di ya, yakni yang pertama, teks prosedur sederhana, yakni teks prosedur yang berisi dua atau tiga langkah saja.
Contohnya apa? Cara menyalakan TV, menyalakan setrika, menyalakan pasangin. Lalu yang kedua ada teks prosedur kompleks, yakni teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah dari jenjang untuk kecepatan contohnya. Bisa apa? Bisa undang, bisa rica, bisa tarik. Nah, banyak sekali kan namanya. Lalu yang ketiga ada teks prosedur protokol, yakni teks prosedur yang langkah-langkah bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai, yakni tujuannya tetap sama. Nah, contohnya apa? Kita minuman kemasan. Ya, kan minuman kemasan kan bisa dibolak-balik langkahnya. Ada yang hanya dulu baru tanya dulu, ada yang tanya dulu baru tanya dulu, tapi langkah-langkahnya berbeda saja, tetapi tujuannya tetap sama. Ini cara membuatnya. Baik, selanjutnya itu ada tiga contoh jenis-jenis dari teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan. Tadi kan Ibu sudah melakukan jenis-jenis teks prosedur pengertiannya ya. Nah, kita harus memahami jenis-jenisnya. Ada yang lain kita saja. Siapa? Yang pertama, mengajukan. Nah, ini termasuk jenis teks prosedur apa? Sederhana, kenapa alasannya? Nah, karena memiliki dua langkah saja. Jadi siapa? Ali. Untuk teks prosedur apa? Kompleks. Karena banyak sekali yang kamu lihat. Banyak sekali. Kalau yang kamu mudah, banyak ini kompleks. Kalau itu sederhana. Seperti itu. Lalu yang ketiga siapa? Cinta. Cara masak instan ini. Cara masak instan ini termasuk dalam teks prosedur protokol karena bisa diperlakukan. Itu benar sekali kan? Biasanya masak instan kan ada yang setelah dibereskan minyak, ada yang ditaruh pilihnya minyak dulu, ada yang minyak dulu, tapi tujuannya tetap sama yakni memasak ya instan. Lalu selanjutnya ada struktur teks prosedur. Ya, yang pertama ada pembuka. Pembuka ini merupakan kalimat pengantar yang biasanya diletakkan pada bagian awal dan berisi tujuan. Lalu ada material atau alat dan bahan. Bagian ini menuliskan alat dan bahan yang dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran jumlah untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya ada langkah-langkah dan cara atau tahapan untuk mencapai tujuan menunjukkan urutan kata dilakukan secara urut dan sistematis. Dan terakhir ada kesimpulan, yakni manfaat jika petunjuk atau langkah-langkah dijalankan dengan baik. Nah, ini ada contoh teks prosedur yang sudah dianalisis sesuai strukturnya. Siapa yang mau membaca kabar? Siapa? Ibu, silakan. Ini pembuka diletakkan pada awal kan. Selanjutnya ada material. Kenapa tidak langkah-langkah dulu pada material kan? Material ini berisikan alat dan bahan. Baru ada langkah-langkahnya. Lalu yang terakhir ada primitif ya. Benar kan? Dan tugas untuk kalian yakni menyusun teks prosedur sesuai dengan contohnya.
Sekarang kalian duplikasi lembaran yang berisikan teks prosedur untuk membuat nasi goreng. Ternyata dulu tugasnya menganalisis teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Dari pembuka, material atau alat dan bahan, langkah-langkah, dan terakhir yakni simpulan secara urut dan sistematis. Nah, dikerjakan di itu sekali, nah, aplikasi lembaran bahan. Baik, sudah kebagian semua. Sudah, silakan dikerjakan lebih lanjut jika ada yang ditanyakan atau tidak jelas bisa ditanyakan ke ibu. Waktu ini tidak boleh saja ya. Apa cukup? Apakah sudah? Sudah. Kalau sudah bisa digunakan di depan. Apakah ada yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Cinta, ayo silakan maju. Ya, sekali jawaban dari cinta ini bagus banget beritanya sesuai dengan struktur yang telah ibu jelaskan. Berarti cinta itu ini perhatikan itu ya. Dari penjelasan yang ibu telah paparkan. Beri tepuk tangan untuk cinta yang berani maju ke depan. Ya, cinta silakan duduk ya. Nah, kalian sudah paham tentang jenis-jenis teks prosedur? Sudah? Ada yang sudah paham mengenai struktur prosedur? Sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan yang kurang paham? Tidak ada. Sepertinya kalian sudah paham. Orang-orang dia ini memang sudah berpengalaman berapa dan sudah mengerti. Nah, ini karena baik mendengarkan dan memperhatikan dengan baik materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, karena hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, kita beri apresiasi kepada kita sendiri, maka kalian, karena sudah memahami materi mengenai jenis-jenis dan struktur tersebut dengan baik, dan kita sudah paham, sudah berani menjawab pertanyaan, sudah berani maju ke depan, untuk menyelesaikan hasilnya. Kalian selamat hasilnya. Nah, apakah yang apakah ada yang mau untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran ini? Siapa? Kita silakan. Wah, baik. Terima kasih. Mudah banget apa yang kita lakukan oleh kita. Tambahkan satu kesimpulan dari kita. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, teks dari misalkan teks yang disilangkan letakkan di belakang sesuatu hal. Kedua, disusun secara sistematis. Lalu jenis-jenis teks ada berapa? Ada tiga. Yakni sederhana yang berisikan 2 sampai 3 langkah saja. Contohnya apa? Menyalakan mesin. Lalu ada teks prosedur kompleks yang berisi banyak sekali langkah. Contohnya apa? Bisa rica-rica, bisa dan yang ketiga ada teks prosedur apa? Protokol yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik. Kenapa? Dengan pengawasan luar sekali ya. Lalu ada struktur teks prosedur. Tadi teks struktur prosedur ada pembuka, kalimat yang dijelaskan pada awal, tujuan, bersama atau alat dan bahan, tuliskan alat dan bahan yang akan disiapkan. Lalu ada langkah-langkah yang disusun secara beriten dan sistematis. Lalu ada kesimpulan manfaat dari tunjuk langkah-langkah jika digunakan dengan baik. Nah,
Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, dan sepertinya kalian sudah memahaminya ya. Kita pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar masih tetap dengan teks tersebut, yakni tugas kalian membawa bungkus makanan atau minuman yang terdapat langkah-langkahnya dalam penyajiannya. Desa langkah-langkahnya itu ada di belakang masanya, kayak mie, kayak teh, minuman saset, kopi, dan masih banyak lagi ya. Dan nanti bisa dicari. Ingat di sini ya. Nah, nanti kalian akan ya. Jadi sering saja ya kalau bisa. Nah, bungkus ini bisa dibawa pada pertemuan selanjutnya ya. Paham? Bisa dicatat kalau menghindari supaya kalian tidak lupa. Nah, nanti tidak ada alasan untuk lupa membawanya ya. Nah, kalian catat. Catat sudah. Mohon perhatian. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Bapak Ibu guru agar menutup kegiatan belajar hari ini. Peserta didik agar berdoa sebelum pulang sekolah. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Silakan untuk yang berdoa. Baik, di akhir pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita capai bermanfaat dan jangan lupa kalian di rumah tetap belajar, membaca, yang sudah dipelajari hari ini. Baik, ibu akhiri. Mohon maaf jika ada salah ucapan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.